siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ramainya orang ke Bangka Tengah berkunjung juga berwisata. Ini debat dibuat terbuka agar nyatalah siapa kandidat kita. Debat terbuka tidak untuk menjatuhkan, debat dibuka untuk menegaskan. Jika hadirin tertib mendengarkan, insya Allah debat kita menyenangkan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 yang akan datang, untuk itu segera kami undang ke atas pentas kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah periode 2016-2021. Saya akan panggil kedua pasangan calon ini sesuai dengan nomor urut. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Insinyur Haji Patrianusa Sahur, dan calon wakil bupati Habibullah Haidar. Selanjutnya kami undang menaik ke atas pasangan calon nomor 2, calon bupati Bapak Haji Erzaldi Rosman SPM, dan calon wakil bupati Bapak Haji selesai. Lanjutkan. Para hadirin sekalian, tentunya kita sepakat bahwa kedua pasangan ini merupakan putra-putra terbaik Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, mari kita beri aplaus lagi untuk kedua pasangan ini. Baiklah para hadirin, sebelum kita memasuki sesi pemaparan visi dan misi kedua pasangan calon, terlebih dahulu akan saya bacakan tata tertib acara debat. Tata tertib acara debat calon bupati Kabupaten Bangka Tengah tanggal 1 Desember 2015. Pertama, moderator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya acara debat. Yang kedua, hadirin tidak diperbolehkan bertepuk tangan tanpa diminta oleh moderator. Bapak Patrianusa dan Bapak Abdullah kami persilakan. Mungkin timer sudah siap? Sudah siap? Belum? Kita tunggu sebentar. Ini timer sangat berperan masalahnya. Mungkin untuk ditunggu sebentar ya. Waktunya 4 teknologi yang disertai dengan nilai-nilai luhur agama, budaya, dan mereka serta mewujudkan koordinasi dan berorganisasi kepada pelayanan publik yang optimal dan berkualitas menuju Bangka Tengah mantap, maju aman aman, tertib, asli dan berbudaya. Guna mewujudkan visi seperti atas, maka berdasarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang penting dan nyata yang terangkum dalam misi perubahan sebagai berikut. Pertama, membangun masyarakat yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang berdasarkan dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dua, memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau kepada masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu. Tiga, membangun ekonomi yang kokoh melalui pengembangan usaha kecil, menengah, koperasi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal seperti perikanan, pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, dan budaya guna mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Empat, mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien dan berwawasan lingkungan serta dengan memperhatikan kearifan lokal. Lima, membangun infrastruktur Bangka Tengah yang nyaman, bernilai strategis melalui peningkatan sarana jalan, tata ruang yang teratur, mensinergikan potensi ekonomi antar sektor dan wilayah, dan perlindungan lahan pertanian dan hutan
serta pengelolaan sampah yang dapat memberi nilai tambah. 6. Meningkatkan peran masyarakat, pemuda, pelaku olahraga dan seni serta budaya dalam bingkai kearifan lokal dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan membangun rumah seni yang akan dijadikan sebagai pusat kreasi dan budaya Bangka Tengah. 7. Menata pemerintahan yang baik dan bersih dengan birokrasi yang efisien, efektif, produktif, kreatif, inovatif dan responsif guna peningkatan pelayanan publik. 8. Mengembangkan potensi wisata Bangka Tengah dengan melibatkan potensi sumber daya manusia lokal dengan mengumpulkan keindahan alam, adat istiadat, kesenian asli daerah dan kuliner atau makanan khas daerah, serta dengan menumbuh kembangkan kekayaan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 9. Memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan program bantuan layak huni. Masih ada waktu kalau ada yang ditambahkan. Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Melalui pemerintahan yang bersih, amanah, berwibawa, berbasis iptek dan intak, dengan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Visi ini adalah formulasi akumulasi dari seluruh perencanaan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Tengah lahir dan batin. Yang dimaksud negeri Islam segantang sejahtera adalah masyarakat Bangka Tengah memiliki mata pencaharian dan pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan primer, sekunder, pendidikan, kesehatan, lahir dan batin. Yang dimaksudkan pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa adalah pemerintahan dengan pemimpin dan aparatur sipil negara yang jujur, akhlakul karimah, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak menyebar fitnah, tidak menjelek-jelekan sesama, profesional, berkompeten sehingga mampu membuat perencanaan yang benar dan baik, masyarakat pembangunan dengan benar dan baik, mengawasi, mengatur, melayani masyarakat secara prima sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman dalam situasi yang kondusif. Yang dimaksud dengan iman dan takwa adalah kami akan membangun Bangka Tengah dengan sumber daya manusia yang religius dengan meningkatkan iman dan takwa. Kami juga akan membangun Bangka Tengah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara selalu berinovasi setiap saat. Yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pembangunan ekonomi yang berbasis lokal, berbasis rakyat. Yang dimaksud dengan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah kami akan membangun daerah ini dengan mengutamakan faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan fungsi strategis untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di samping itu, untuk mewujudkan visi tersebut kami telah menyusun visi. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata, berkelanjutan dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan intak. Yang kedua, mewujudkan lingkungan yang aman, asli, lestari dan berkelanjutan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan pabrik untuk mempercepat pembangunan ke daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan SDM lainnya. Yang kelima, meningkatkan kuantitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, baik dan terbuka. Di samping itu juga dalam wujud misi itu kami telah menyusun tujuan strategi yang kami berdorong dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Insya Allah, apabila kami diizinkan, kami akan dapat melaksanakan visi-misi ini sehingga masyarakat Bangka Tengah akan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Hidup Pisang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rabi dan Pak Ibnu. Para hadirin sekalian, sebelum kita masuki segmen kedua, kami silakan kepada pendukung masing-masing kandidat untuk menyampaikan yel-yelnya. Kita mulai dari pendukung pasangan calon nomor 1. Kita lanjutkan dengan yel-yel pendukung pasangan nomor 2.
dari visi dan misi yang telah Anda sampaikan adalah akan membangun ekonomi yang kokoh dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal perikanan, pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, guna mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Kenyataan yang ada sekarang dalam kondisi perekonomian yang melambat, kehidupan masyarakat kini relatif sulit dan angka pengangguran yang cenderung meningkat serta tingkat kemiskinan yang cenderung bertambah. Agenda khusus apakah yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, kalau itu waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami dari pasangan pahala, bila kami diberi amanah tanggal 9 Desember untuk memimpin Bangka untuk melakukan kerakyatan ekonomi kerakyatan. Satu, kami akan membangun perekonomian benar-benar untuk diberikan wilayah. Contoh, kami akan membangun hub industri yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, di nelayan. Saat ini sayang sekali para nelayan hanya memberikan penghasilannya dan lalu menjual kepada pasar, tetapi tidak mengikutsertakan masyarakat untuk hasil-hasil produk yang lain yang sederhana sekali, misalnya seperti kerupuk, industri yang baru di masyarakat. Pertanyaan juga begitu, lada masih banyak yang sangat kita hanya menjual, tapi tidak mengajak masyarakat, melibatkan masyarakat dalam untuk mengembangkan hasil-hasil produksi di pertanian kita. Kemudian untuk menguatkan di bidang pertanian, kita harus banyak kepada pilot proyek seperti pilot proyek tanam mangga. Kemana? Libatkan masyarakat, berikan bibit kepada masyarakat, ajak masyarakat, bila perlu berikan modal, jangan berikan modal hanya kelompok tertentu. Perhatikan masyarakat, bukan konglomerat, tetapi rakyat yang diperhatikan. Insya Allah, kalau rakyat memberikan kesempatan itu dan modal, kami yang hidup berdaya, masyarakat akan sejahtera ke depan. Dan juga lahan-lahan perkebunan menjadi agama ke depan. Pertama, kami ada perkebunan akan dijaga kita. Untuk kita sebagai pemimpin bangsa akan dijaga hutan, lahan pertanian kita, jangan sampai tergoyah oleh pihak yang lain. Ini penting sekali bagi kita. Tanpa membantu masyarakat, bahkan tengah ke depan sulit pula. Sehingga banyak pengangguran saat ini. Mengapa tidak menjadi perhatian? Hanya kelompok-kelompok tertentu yang diperhatikan. Padahal angkatan kerja kita di Bangka Tengah luar biasa. Ini yang menjadi perhatian kami. Mudah-mudahan dengan amanah kita masyarakat Bangka Tengah akan membangun ekonomi kerakyatan sehingga Bangka Tengah semakin jaya lebih baik untuk masa depannya. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan doa. Baiklah para hadirin sekalian, sekarang kami lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya, salah satu poin yang kami tangkap dari visi dan misi yang Anda sampaikan adalah terwujudnya negeri Sulawesi Selatan yang sejahtera dengan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kondisi yang ada sekarang, sektor pertambangan masih cukup mendominasi dalam gerakan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah. Sementara sektor perkebunan, kecuali lada, masih dalam kondisi terpuruk, di mana harga karet dan kelapa sawit berada pada level yang rendah. Pertanyaannya, terobosan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, kami sudah merencanakan pengembangan UMKM dengan meningkatkan produk tambahannya. Sekarang produk UMKM yang sudah terakomodir oleh kami ada sebanyak kurang lebih 245 produk UMKM yang sudah berhasil kita kembangkan. Intinya sampai dengan
di tahun 2020 produk UMKM ini akan kita tingkatkan menjadi 400 sampai dengan 500 produk UMKM. Ini akan menyebar secara luas di masing-masing desa tergantung dari sumber daya unggulan di desa masing-masing. Di sektor pertambangan, kami tidak mengandalkan sektor pertambangan, mengingat sektor pertambangan sekarang justru membuat kesulitan ekonomi. Kami menekankan kepada pembinaan pertanian dengan melibatkan penyuluh-penyuluh dan meningkatkan kemampuan petani-petani kita untuk segera belajar menanam tanaman dengan baik seperti lada dan tanaman-tanaman hortikultura lainnya yang selama ini ditinggalkan oleh masyarakat kita yang selalu bergantung kepada di sektor pertanian. Perkebunan. Namun demikian, para petani kita ini akan kita berikan kesempatan untuk menanam komunitas hortikultura yang lebih menjanjikan, yang masa tanamnya itu antara 3 sampai 8 bulan. Yang ini akan memberi jawaban kesulitan ekonomi yang sekarang. Tentunya kita juga ke depan harus mengembangkan industri-industri, tetapi industri kita yang akan tertahan. Kemampuan kita untuk mendirikan industri itu sangat tergantung kepada ketersediaan tenaga listrik kita. Selama listrik kita masih padam hidup, kita tidak akan berharap banyak untuk mendirikan industri. Makanya ke depan, di samping kita mempersiapkan industri yang harus kita persiapkan, tetapi pertanian kita bersama sektor perkebunan ini harus kita tingkatkan bersama UMKM lainnya. Dan yang terpenting adalah keindahan alam pesisir pantai kita harus kita kembangkan menjadi area pariwisata yang bagus, yang baik. Tentunya dengan berkembangnya industri pariwisata ini akan menyebabkan multiplier effect yang lebih mengembangkan UMKM secara merata, dan ini lebih menjanjikan daripada sektor-sektor lainnya. Di samping itu juga kita tidak hanya bibit saja, tapi menyediakan sarana produksi, mulai dari pupuk, obat-obatan, pengendalian hama penyakit. Di samping itu juga kita akan memberdayakan lembaga petani, kelompok tani, mekanisasi dan modernisasi di semua bidang, baik di bidang pertanian, perkebunan, pertanian, dan bekerjasama dengan semua pihak swasta, termasuk badan teknologi dan atom nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 16 detik. Lanjutkan. Kita akan terus mengirim para penyuluh-penyuluh kita untuk mengikuti pendidikan lanjutannya seperti S2, S3 dan lain sebagainya. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sebelum kita masuki segmen 3, mari kita dengarkan tayangan iklan sosialisasi dari KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Suryansa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dan ini mengajak seluruh masyarakat Bangka Tengah untuk datang ke tempat pemungutan suara terdekat pada hari Rabu, 9 Desember 2015 untuk memilih bupati dan wakil bupati Bangka Tengah. Ingat, satu suara Anda sangat menentukan masa depan Bangka Tengah. Ini momentum penting bagi kita untuk menentukan pemimpin kita. Sekali lagi, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 datang ke TPS Bekam. Salam hormat saya, Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Suryansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, segera saja kita masuki segmen 3, yaitu temanya dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan pada segmen 3 ini merupakan pertanyaan dari moderator berdasarkan rumusan tim ahli. Pertanyaan ini terkait dengan isu-isu faktual daerah. Kami telah menyiapkan 4 buah amplop, jadi masing-masing pasangan calon nanti akan mendapatkan 2 pertanyaan. Untuk itu kami bergantian, kami mulai dulu kalau untuk segmen 3 ini kepada pasangan calon nomor 2 untuk memilih amplop soal. Pasangan calon nomor 2 telah memilih amplop D.
Jadi tidak ada nomor 1, 2, 3 ya. Jadi amplopnya A, B, C, D. Jadi memilih amplop D. Nah, untuk ini waktunya lebih sedikit. Ini waktu yang diberikan untuk menjawab itu hanya 2 menit. Pertanyaan dari amplop D ini, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bangka Tengah adalah meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka migrasi atau tingginya eksodus para pendatang yang sebagian besar tidak memiliki keterampilan atau tingkat pendidikan yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti dalam bidang keamanan, kesehatan, bahkan adanya kegiatan menempati lahan kosong tanpa izin tinggal. Bagaimana pandangan Anda terhadap permasalahan ini, dan apa yang akan Anda lakukan apabila mendapat amanahnya untuk memimpin Kabupaten Bangka Tengah 5 tahun yang akan datang? Waktu 2 menit dari sekarang. Kami untuk mengatasi migrasi penduduk yang berkembang saat ini di Bangka Tengah, tentunya kami sudah lama melaksanakan kerjasama dengan pihak kepolisian, melaksanakan pelayanan manusia. Namun fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan utama, khususnya keterbatasan tenaga medis dan anggaran. Jika Anda dipercaya untuk memimpin Kabupaten Bangka Tengah 5 tahun yang akan datang, bagaimana cara Anda mengoptimalkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah keterbatasan tersebut? Waktunya 2 menit dari sekarang. Bangka Tengah, khususnya kaum perempuan, tidak lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di wilayah lain. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumtif masyarakat pesisir yang mengesampingkan pendidikan. Terobosan apa yang akan Anda lakukan untuk menyetarakan tingkat pendidikan bagi kaum perempuan di wilayah pesisir tersebut? Waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami bila dipercaya, pertama, memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, baik bagi laki-laki perempuan, dan saat ini seperti yang Bapak katakan, memang begitu. Warga atau kaum hawa sangat masih tereliminir dalam bidang pendidikan. Untuk itu, sosialisasi manfaat dan arti pendidikan sangat kami utamakan. Kemudian kami memberitahukan kepada masyarakat di pesisir khususnya pendidikan diberikan, misalnya melalui pembinaan dengan operasi, sehingga mereka bisa juga mengelola uang, bisa juga mengelola mereka untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, dan juga yang lebih penting juga memberikan kepada masyarakat pesisir bahwa ke depan tantangan untuk masa depan bangsa kita ini khusus di Bangka tidaklah mudah. Jangan hanya bapaknya nelayan, anaknya juga ikut nelayan, dan juga istrinya juga tidak difungsikan sebagai untuk mendidik anak-anak. Untuk itu pendidikan bagi perempuan sangat dibutuhkan. Tidak ada kelemahan gender di sini. Perempuan bagaimanapun adalah seorang yang sangat menentukan perjuangan kepada para nelayan di daerah pesisir. Kemudian juga menjadi perhatian kami bahwa pendidikan bagi perempuan ini perlu dibina dengan baik. Tidak hanya berikan fasilitas pendidikan di pesisir, bangun sekolah-sekolah, beri fasilitas, jangan nelayan disingkirkan. Karena ini penting, mereka nelayan bagian di masyarakat belakangnya kita juga. Untuk itu kepada nelayan khususnya pemerintah pesisir, kami bakal akan berjuang dan membangun kaum wanita nelayan dimanapun berada di Bangka Tengah. Selanjutnya ada tinggal 1 soal, jadi tidak bisa memilih ya. Jadi yang akan dibacakan soal dari amplop C. Tak jadi dia dekat-dekat sini. Beberapa tahun belakangan ini, perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meluluskan begitu banyak sarjana
mulai dari diploma sampai sarjana S1. Tampaknya lapangan pekerjaan untuk menampung para lulusan ini tidaklah tersedia dengan memadai. Jika Anda terpilih untuk memimpin Bangka Tengah 5 tahun yang akan datang, upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan untuk memberdayakan para lulusan ini sehingga angka pengangguran di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Tengah, akan menurun? Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, dalam memanfaatkan tenaga sarjana yang ada, yang pertama kita akan merekrut mereka sebagai sarjana penggerak desa. Di samping itu sebenarnya banyak peluang yang telah kita buat. Permodalan kita siapkan untuk semua sektor, baik perikanan, perkebunan, usaha, pertambangan, UMKM. Tinggal kita sarjananya yang sekolah sarjana betul-betul tidak mampu bekerja di PNS, tetapi yang sarjana bekerja cerdas untuk membuat lapangan kerja bersama-sama dengan kami ke depan. Kita sudah menitipkan anggaran 7,5 M di Bank Syariah. Kita juga bekerja sama dengan CSR untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan sarjana untuk mendapatkan lapangan kerja. Tahun tadi kurang lebih 7,5 miliar. Kita juga akan melatih para sarjana-sarjana kita yang sudah lulus itu dengan ilmu yang selama ini belum banyak dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung, yaitu ilmu entrepreneur. Entrepreneur ini penting. Kenapa? Dengan jiwa entrepreneur, para pemuda lulusan daripada sarjana-sarjana ini itu akan lebih berani, mereka turun langsung membuat lapangan pekerjaan. Artinya berusaha sendiri. Mereka berusaha membuat usaha, mengembangkan usaha-usahanya dengan berbagai sektor, baik itu sektor perikanan, sektor perkebunan, sektor rumah, home industry, UMKM dan lain sebagainya. Ini membutuhkan jiwa entrepreneurship. Dengan adanya jiwa entrepreneurship ini, mereka akan lebih terdorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tinggal kita pemerintah menyiapkan struktur modal yang kuat, struktur modal yang terarah sesuai dengan aturan, sehingga kerjasama kita dengan BUMD atau bank-bank milik pemerintah daerah untuk mengedepankan sumber daya para sarjana-sarjana ini untuk membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa akan lebih tepat kita gunakan. Jadi tidak ada istilah kita mengabaikan sarjana-sarjana kita di Bangka Tengah. Terima kasih. Bapak Ibu para hadirin sekalian, 3 segmen yang telah kita lalui. Sebelum kita masuki segmen keempat, kita saksikan dulu tayangan iklan dari, bukan tayangan ini, kita mendengarkan ya, iklan dari tema pariwisata, perdagangan dan lingkungan hidup. Sedangkan yang kedua lagi adalah hubungan antar lembaga dan pemberantasan KKN. Kita mulai dengan tema pertama saling debat ini dengan tema wisata, pertambangan dan lingkungan hidup. Kami persilakan kepada kesempatan pertama ini, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2. Jadi kita berikan pertama, apa konsep dan bidang dari pasangan nomor 2 bila sebagai bupati nantinya pasca optimal sehingga perekonomian kita tidak seperti saat ini. Konsep-konsep apa yang akan Bapak lakukan? Kemudian apa juga yang dapat lakukan untuk menjaga stabilitas politik bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan penanaman ini, termasuk pertukaran perusahaan lingkungan hidup. Terima kasih. Masih akan ditambahkan untuk kami persilakan kepada pasangan nomor 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 2,5 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pasti kita sebagai pemerintah kabupaten itu tidak ada kewenangan lagi untuk mengambil kebijakan di bidang pertambangan. Artinya, yang pertama yang harus kita lakukan, kita mau tahu dulu bagaimana tata ruang pertambangan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kita tidak bisa melakukan kebijakan pertambangan dan turunannya serta menyusun hal-hal berkenaan dengan rencana pasca penambangan. Saya belum membaca undang-undang tersebut. Kewenangan yang
kewenangan pertambangan, kewenangan kelautan, kewenangan pertanian, kehutanan. Maksud saya, strategi apa yang dia pakai? Tadi dia bilang mau memprioritaskan para nelayan, sedangkan pesisir itu sudah tanggung jawab provinsi. Saya tanyakan strategi yang bagaimana dan akan diadakan. Kalau komunikasi, ya semua apapun kebijakan kita, komunikasi yang utama. Orang tidak bisa komunikasi, tapi dia tidak bisa bekerja sama. Kalau itu mutlak. Yang saya mau tanyakan strateginya seperti apa? Jadi belum mengenal tadi. Mungkin Pak Ibu mau menambah. Jadi kita tidak hanya menerima undang-undang mentah saja, Pak. Dalam membangun dan mencetakkan lagi itu kita harus ada terobosan. Paling tidak kita menghadapi kerjasama dengan pihak provinsi bagaimana mengamankan hutan, mengamankan laut. Kalau dibiarkan oleh orang provinsi tidak akan mencapai pada seluruh itu. Kalau dia tidak kerjasama dengan kita untuk melaksanakan pengamanan dengan pihak lain, begitu juga hutan. Saya ini perlu skill, perlu pengetahuan, perlu strategi, perlu komunikasi, semuanya perlu. Nah, untuk itulah dalam rangka membangun Bakat Tengah kita cinta ini tidak serta-merta hanya mengandalkan otot dan besar umum, nggak bisa. Karena kalau kita hanya terbawa, tetapi kita bisa berpikir dan tidak mengetahui juga aturan di belakangnya yang melindungi atau mengatur semua kebijakan di dalam daerah ini, kita akan salah. Makanya banyak saudara-saudara kita yang terperangkap hukum karena salah mengantisipasikan undang-undang. Terima kasih. Bapak Ibu dan sekalian, kita masih berada di segmen 4 putaran terakhir, yaitu pasangan nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih, Dokter. Pasangan calon nomor 1, nomor 2, bahwa saat ini kita sedang banyak keterlibatan SKPD, banyak pegawai dari sipil di Kementerian Lembaga, keterlibatannya dalam KKN, baik dalam kegiatan proyek maupun dalam penempatan tenaga PNS. Tentunya ini sering menjadi korban adalah yang bawahan, tetapi yang di atas selalu diamankan. Bagaimana Bapak? Pertanyaannya, kami persilakan kepada pasangan nomor 2 memberikan jawaban. Waktunya 2,5 menit dari sekarang. Sebelum saya mengungkapkan itu, saya ingin sampaikan bahwa laporan kinerja dan tingkat kinerja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 adalah laporan kinerja terbaik provinsi. Nomor 1, WTP kita 4 kali berturut-turut. Terus kinerja hakim kita, kalau tidak salah B, Pak sudah lihat Pak berarti B. Ini menunjukkan apa yang sudah kita lakukan itu di rule yang sudah tepat. Perkara kalau misalnya ada yang bekerja di rumah itu, ada yang KKN, mungkin semua orang sudah tahu. Ikuti aturan, hukum dia sesuai dengan ukuran yang berlaku. Itu tegas. Saya tidak peduli itu siapa orangnya, mau saudara, mau family, mau teman dekat, semua kalau salah, salah hukum. Kalau dia pintar, naik. Kalau dia mampu, intelek dan berkemampuan untuk memajukan Bangka Tengah, ayo ikutin yang kita pilih. Kalau dia mampu, tidak usah, jangan. Kalau tidak mampu, jangan. Saya apa yang sudah dibuat di Bangka Tengah ini adalah aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Perkara proyek, bagaimana mengatur proyek? Orang dari Jakarta pun bisa masuk dan sekarang pakai komputer. Mau ngatur gimana? Kalau ada omongan di luar Tuhan itu, selama ada bukti, usul. Ada bukti keterlibatan pejabat, usul. Kalau dia salah, hukum. Jelas. Yang disembunyikan. Baik, kita dalam melaksanakan pengadaan kita sudah 1 Juli. Jadi kita sudah terbuka. Siapapun bisa cukup dari rumah untuk melakukan pelayanan di Bangka Tengah. Dalam rangka untuk menertibkan aparatur kita melaksanakan early warning system. Sejak ini kita selalu laksanakan pendisiplinan awal sehingga pembinaan awal, pengawasan awal sehingga hal-hal yang akan
mana itu cak masuk. Kita telah bekerja sama BPKP dalam perencanaan dan pengawasan. Jadi insya ke depan SDM yang ada religius, profesional, berkompeten sehingga proses pembangunan di Bangka Tengah akan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Terima kasih. Cukup. Menanggapi jawaban dari pasangan nomor 2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir tidak dimungkiri lagi kalau kita berada di perjalanan kita berusaha masuk lebih dalam lagi di luar perjalanan. Banyaklah jabatan-jabatan tertentu yang orangnya adalah tidak tepat, mohon maaf, tidak the right man, the right place, the right job. Karena bukan based on kompetensi, bukan tentang kompetensi, tetapi right of this life, suka atau tidak suka. Ini berada tidak waktu berada dalam. Walau begini juga pernah jadi bagian Tuhan dan tahu di situ apa yang terjadi. Ini yang harus kita perhatikan. Berikan kesempatan bagi semua mereka. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pelaksana kegiatan yang dikenal dengan proyek. Saya pikir pasangan kedua banyak keluhan. Kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan kadang-kala tidak sesuai dengan rencana anggaran dilakukan. Tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Saya pikir kita semuanya di sini. Masyarakat berkatanya membuka mata dan tidak tidur. Tidak perlu kita hanya mengkaji bagaimana langkah dari Pak Bupati dari Pak Cari untuk menyelesaikan masalah ini. Dan lalu jangan berlalu. Tapi ke depan insya Allah kalau Pak tidak seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Para hadirin, mari kita beri aplaus kepada kedua pasangan tidak pada Para hadirin, 4 segmen telah berlalu. Masuklah kita pada segmen kelima. Segmen kelima ini adalah permainan kata. Jadi di sini kami telah mempersiapkan 3 buah amplop yang mengandung 1 kata. Silakan 1 kata ini dirangkai dengan kata-kata lainnya sehingga mengandung suatu makna. Jadi kami mulai untuk permainan kata ini dengan mempersilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memilih terlebih dahulu. Bergagil. Pasangan calon nomor 2 milih amplop F. Sekarang ini waktunya cukup singkat. Ini hanya 30 detik. Jadi amplop yang dipilih itulah adalah dengan kata nelayan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Saya sangat kagum dengan jiwa para nelayan, khususnya nelayan pesisir-pesisir yang ada di Bangka Tengah ini. Nelayan menjadikan tumpuan harapan bagi saya ke depan untuk membantu membangun Bangka Tengah ini agar lebih maju. Saya berharap motivasi dan sifat juang nelayan yang menerjang ombak sama dengan sifat perjuangan pasangan perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ada 2 amplop lagi Pak, akan dipilih Bapak-Bapak mana? Yang oke. Yang pasangan nomor urut 1 memilih amplop G. Pilih kayak begagil kan tahu asing malah. Ya, kata yang dipilih oleh pasangan nomor 1 ini adalah sama seperti tadi, merangkai kata ini dengan kata-kata lain sehingga menjadi bermakna. Tadi waktunya 30 detik. Kata yang dipilih adalah ketawa. 30 detik dari sekarang. Ketawa sangat indah. Memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bila dikelola dengan baik. Jangan kita jadi penonton. Mengapa serahkan pihak lain? Ketawa milik kita. Saya ingin berkata, kalau dikembang ketawa, lebih banyak
Cukup kami lanjutkan kepada penutup pasangan nomor urut 2. Pada segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan atau closing statement-nya. Waktu nanti disediakan adalah 2 menit. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan nomor urut 1. Waktunya 2 menit dari sekarang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kehidupan kita hari ini memang terasa berat. Tantangan ke depan pun semakin hebat. Kehadiran kami pada Syekh Habibullah adalah untuk memastikan agar anak-anak kita menjadi anak yang cerdas. Dapur rumah ada beras, masyarakat harus beras. Fondasi ekonomi kita harus dibangun dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada para konglomerat. Apabila kita harus mengutamakan aspirasi bangsa, bukan sekedar untuk memakmurkan biota. Pembangunan harus merata. Dari ujung Pangkalan baru sampai ujung Lubuk Besar harus diberikan perhatian dan porsi yang sama. Hutan kayu, batu pasir, laut dan lain-lain harus kita jaga untuk anak cucu kita. Kebijakan yang tidak pro rakyat harus kita rubah. Bangsa Tengah butuh pemimpinan nyata, bukan hanya sibuk dengan pencitraan di media massa. Masyarakat Bangsa Tengah hari ini butuh kerjaan, bukan penghargaan. Untuk itu, marilah kita satukan hati, satukan tekad, satukan suara, satukan pejuang, satukan pilihan untuk kita untuk mencoblos nomor urut 1 Baca Nusa Habibullah untuk perubahan nyata menuju Bangsa Tengah mantap, maju, aman, nyaman, tertib, asri dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sedikit. Mari kita adakan hutan kita, laut kita, gunung kita,